Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan beberapa modul-modul dari Human Resource Information System dan beberapa modul bisnis menggunakan Odoo pada perusahaan manufaktur furniture yang kami bangun, yaitu Nusantara Furnicraft. Nusantara Furnicraft bergerak di bidang produksi furniture seperti meja makan, lemari, rak buku, dan furniture custom. Dalam implementasi ini, kami menggunakan beberapa modul utama, yaitu karyawan, absensi, cuti, penggajian, inventaris, dan website. Selanjutnya, tim kami akan mendemonstrasikan modul-modul tersebut. Modul pertama yang akan kami demonstrasikan yaitu modul HRIS karyawan. Modul ini digunakan untuk mencatat data karyawan yang bekerja di perusahaan Nusantara Furnicraft. Pada tampilan ini, kami selaku perusahaan Nusantara Furnicraft dapat langsung melihat daftar seluruh karyawan yang sudah tersusun rapi berdasarkan departemennya masing-masing agar lebih mudah dibaca dan dikelola. Setiap data karyawan juga dilengkapi dengan informasi jabatan, departemen, serta manajer yang bertanggung jawab terhadap karyawan tersebut. Dengan tampilan yang terstruktur seperti ini, proses pencarian dan monitoring data karyawan menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, apabila kita mengklik salah satu nama karyawan, maka sistem akan menampilkan detail informasi karyawan secara lengkap. Di dalam halaman detail ini terdapat berbagai informasi penting seperti data pribadi karyawan, kontak, hingga data penggajian dan informasi administrasi lainnya. Tampilan detail ini memudahkan HR maupun manajemen dalam melakukan pengecekan data tanpa perlu membuka banyak halaman tambahan. Kemudian, di sini kita dapat melihat bagan atau struktur organisasi perusahaan Nusantara Furnicraft, yang dimana struktur organisasi tersebut dipimpin oleh Novel Fadil sebagai Direktur Nusantara Furnicraft dan diikuti oleh beberapa bawahannya sesuai dengan jabatan masing-masing. Baiklah, selanjutnya adalah modul absensi. Jadi, modul ini digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan secara digital dan real time. Nah, pada halaman ini kita dapat melihat rekap absensi secara lengkap, mulai dari nama karyawan, tanggal kehadiran, jam masuk, jam keluar, hingga total jam kerja per hari. Seluruh data ini tercatat secara otomatis oleh sistem sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan secara manual. Lalu selanjutnya di sini kita mencoba mode kios. Melalui fitur mode kios, karyawan dapat melakukan check-in saat mulai bekerja dan check-out saat selesai bekerja. Sistem kemudian secara otomatis menghitung total jam kerja. Baiklah, di sini terdapat data-data karyawan dan kita coba pada salah satu karyawan. Di sini terlihat status karyawan sudah melakukan check-in, absensi, dan kemudian kita klik kembali untuk check-out. Dengan modul ini, perusahaan dapat memonitor kedisiplinan karyawan dan memperoleh data kehadiran yang akurat tanpa pencatatan manual. Baik, selanjutnya masuk ke modul cuti. Jadi modul cuti ini digunakan untuk mengelola izin dan cuti karyawan. Pada halaman ini, kita dapat melihat daftar seluruh pengajuan cuti yang telah diajukan oleh karyawan, lengkap dengan informasi jenis cuti, tanggal cuti, dan status persetujuannya. Status cuti yang tersedia antara lain menunggu persetujuan, disetujui maupun ditolak. Baiklah, di sini kita dapat melihat salah satu riwayat karyawan yang sudah mengajukan cuti, di mana karyawan tersebut mengajukan cuti tahunan dan telah disetujui oleh perusahaan. Selanjutnya kita juga dapat melihat jenis-jenis cuti yang tersedia di Timestype. Jadi jenis cuti yang tersedia di sistem ini meliputi cuti tahunan, cuti sakit, dan jenis cuti lainnya sesuai kebijakan perusahaan. Sistem juga secara otomatis menghitung dan menampilkan sisa kuota cuti setiap karyawan sehingga HR tidak perlu melakukan perhitungan secara manual. Dengan adanya modul cuti ini, proses pengajuan dan persetujuan cuti yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas, kini dapat dilakukan sepenuhnya secara digital, lebih cepat dan lebih transparan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul payroll atau penggajian. Modul penggajian ini digunakan untuk mengelola pembayaran gaji karyawan. Lalu, pada halaman ini, kita dapat melihat daftar slip gaji karyawan yang tersusun berdasarkan periode penggajian. Setiap slip gaji memiliki status yang menunjukkan tahapan prosesnya, mulai dari draft, dikonfirmasi, hingga selesai. Apabila kita mengklik salah satu slip gaji, sistem akan menampilkan detail komponen gaji secara lengkap. Di dalam halaman ini, terdapat rincian gaji pokok, tunjangan-tunjangan yang diterima karyawan, serta potongan-potongan yang berlaku. Seluruh komponen tersebut dihitung secara otomatis oleh sistem berdasarkan data absensi dan data cuti yang telah tercatat sebelumnya, hingga menghasilkan total gaji bersih yang akan diterima oleh karyawan. Baik, selanjutnya manfaat untuk penggunaan payroll ini yang pertama, bisa memotong waktu proses penggajian dari hitungan hari jadi hitungan jam. Yang kedua, mengurangi kesalahan hitung gaji. Yang ketiga, menyimpan arsip slip gaji secara digital, paperless, dan mudah diaudit. Yang terakhir, memastikan karyawan menerima gaji sesuai data kehadiran yang real time. Inilah keunggulan utama dari integrasi antar modul di Odoo. Data dari modul absensi dan cuti langsung terhubung ke modul penggajian, sehingga proses perhitungan gaji menjadi otomatis, akurat, dan bebas dari human error. Baik, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan modul ERP, yaitu modul inventaris. Modul ini digunakan untuk mengelola seluruh persediaan perusahaan, baik bahan baku maupun bahan jadi. Nah, di sini kita dapat melihat menu atau fitur produk. Di dalam menu ini terdapat daftar produk atau bahan-bahan seperti bahan baku, di mana bahan baku di sini ada kayu jati. Kemudian juga ada bahan jadi seperti meja kerja, meja makan minimalis, kursi sofa, vas bunga, dan lainnya. Pada perusahaan ini, pengelolaan stok juga sangat penting karena menjadi dasar proses pembelian dan produksi. Kemudian di sini kita dapat melihat ada fitur laporan. Di dalam fitur tersebut ada bagian stok. Nah, ketika kita mengklik bagian stok, maka otomatis akan terlihat tampilan-tampilan stok daripada jumlah produk yang tersedia di gudang. Ini adalah jumlah yang telah dikeluarkan daripada jumlah aslinya. Selanjutnya kita melangkah ke fitur operasi. Di dalam fitur operasi ada bagian inventaris fisik. Nah, di bagian ini terdapat produk-produk yang dimana digunakan untuk melakukan stok opname. Seperti di sini ada bagian dijadwalkan, pengguna, kemudian di tangan, dihitung. Nah, di tangan ini menunjukkan jumlah stok menurut sistem, sedangkan kolom dihitung ini menunjukkan hasil perhitungan fisik di gudang. Nah, ini adalah jumlah-jumlah yang telah dikeluarkan atau dijualkan kepada pelanggan daripada angka aslinya atau stok aslinya. Nah, apabila terdapat perbedaan, maka sistem akan melakukan penyesuaian stok. Melalui modul ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan secara akurat dan menghindari kekurangan bahan baku. Modul terakhir yang kami gunakan yaitu website, di mana modul ini digunakan sebagai sistem pengelolaan perusahaan Nusantara Furnicraft seperti media promosi dan informasi perusahaan. Pada halaman beranda ini, pengguna dapat melihat tampilan utama website perusahaan lengkap dengan menu navigasi yang tersedia, yaitu beranda, toko, tentang kami, layanan, dan pekerjaan. Apabila kita mengklik menu tentang kami, halaman ini menampilkan profil lengkap perusahaan Nusantara Furnicraft beserta informasi kontak dan alamat kantor. Perusahaan ini juga menampilkan tata cara belanja di Nusantara Furnicraft. Yang pertama yaitu memilih produk. Setelah memilih produk, Anda dapat membuat akun baru atau login untuk melanjutkan pembelian. Ketika proses pendaftaran selesai, tahap selanjutnya yaitu melakukan pembayaran. Setelah semua tahap tersebut selesai, maka pesanan akan segera dikirimkan. Kemudian
kita dapat melihat visi dari perusahaan Nusantara Furnicraft. Selanjutnya, di sini juga kita dapat melihat semua produk seperti yang terlihat pada tampilan beranda ini. Terdapat 8 jenis produk Nusantara Furnicraft, antara lain jenis produk aksesoris, kursi, meja, sofa, dekorasi, lemari, rak, dan tempat tidur. Jika kita mengklik salah satu jenis produknya, sebagai contoh produk aksesoris, maka tampilan tersebut akan menampilkan produk dan harga yang tertera sesuai dengan produknya. Dan pelanggan dapat membeli produk tersebut dengan mengklik produk tersebut. Kemudian mengklik Add to Chart. Kemudian klik View Chart dan pembeli bisa langsung meng-check out produk tersebut dengan mengisi data-data yang diminta. Kemudian pembeli dapat langsung melakukan pembayaran. Melalui modul website perusahaan Nusantara Furnicraft dapat membangun identitas digital perusahaan, mempromosikan produk furniture kepada masyarakat, menyediakan informasi perusahaan secara lengkap, serta mendukung aktivitas pemasaran dan hubungan dengan pelanggan. Integrasi website dengan modul-modul lainnya juga membantu perusahaan menjalankan proses bisnis secara lebih efektif dan modern. Dari demonstrasi ini dapat dilihat bahwa seluruh modul saling terintegrasi dalam satu sistem ERP. Data karyawan digunakan pada modul absensi, cuti, dan juga penggajian. Begitu pula pembelian bahan baku yang otomatis memperbarui stok pada inventaris. Inventaris ini menjadi dasar dari proses produksi. Oleh karena itu, seluruh rekapan itu dapat dilihat dalam bentuk laporan yang dapat digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, implementasi ERP Odoo pada Nusantara Furnicraft mampu mendukung proses bisnis perusahaan secara end-to-end, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia hingga penjualan produk kepada pelanggan. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.